Pemirsa, 5 Juni 2025 atau besok ini Timnas Indonesia akan melawan Cina dalam laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti apa ya kira-kira strategi dari Patrick Kluivert untuk skuad Garuda melawan Cina besok? Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Kita akan sapa satu persatu. Sudah ada Bang Peri Sandria yang merupakan mantan striker Timnas Indonesia. Selamat malam, Bang Peri. Selamat malam, Mbak Tiara. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, baik. Di sebelahnya sudah ada Bang Hermansyah yang merupakan mantan kiper Timnas Indonesia. Selamat malam, Bang Hermansyah. Selamat malam. Baik, sudah hadir pula di tengah-tengah kita Bang Lalumara Satriawangsa, pemerhati sepak bola. Bang Mara, sehat ya Bang? Sehat, Tiara. Alhamdulillah. Baik, saya akan ke Bang Hermansyah terlebih dahulu. Bang Hermansyah, ini kan ada Martin Paes yang kemudian ini kita ketahui tidak bisa ikut laga besok begitu ya. Tapi nama-nama yang kemudian ini muncul dan juga beredar, salah satunya adalah Emil yang kemudian dipercaya begitu nantinya apakah yang paling kuat begitu ya akan menggantikan Martin Paes. Komentarnya seperti apa, Bang Hermansyah? Ya, jangan satu-satu aja ya, mungkin akan diturunkan Emil. Ya, otomatis dia harus bisa membuktikan. Ya, dia bermain di Liga Italia, di Como, di Palermo. Tapi kita referensi itu kita tunda dulu. Ini Indonesia, jadi harus fokus 200%. Karena Asia beda dengan di Eropa juga. Jadi harus betul-betul dia fokus untuk melawan China. Kesempatan ini jangan disia-siakan oleh Emil. Tapi kalau pengalaman dari Bang Hermansyah sendiri di Pra-Piala Dunia ini sendiri ya Bang ya, suasana kebatinannya seperti apa sih Bang sebagai kiper? Ya, suasananya jadi kita harus berbuat sesuatu untuk Indonesia. Jadi apalagi kalau lagu Indonesia Raya dikibarkan, kita harus mati pun di lapangan bisa juga itu. Jadi harus buktikan sesuatu untuk Indonesia. Jadi ya harus keluarkan semuanya yang ada di saya sebagai kiper. Berjuang untuk Indonesia begitu untuk ya Bang Hermansyah. Saya ke Bang Lalu. Bang Lalu, ini kalau kita lihat komposisinya kan cukup berbeda ya antara Indonesia versus China yang kemarin yang 2-1 dengan yang besok. Nah, ini sudah ada dua pemain setidaknya ya, Ole Romendy kemudian juga Emil Audero yang akan masuk. Ini adalah salah satu yang kemudian ini menjadikan perbedaan begitu. Akankah signifikan perbedaan permainan besok dengan yang sebelumnya, Bang Mara? Ya, besok ini situasi psikologis dari tim itu lagi bagus. Ini ideal untuk laga hidup mati seperti besok. Kondisi psikologis semua tim termasuk skuad pelatih itu lagi bagus. Karena kita menang lawan Bahrain. Tapi perlu dicatat, harusnya Herman nanti yang lebih jelas detail menjelaskan bahwa posisi kiper itu paling susah untuk digantikan. Tapi begitu digantikan, ini yang jadi masalah karena Emil, saya sebagai orang Lombok senang dia main. Kan dia bapaknya sahabat saya orang Lombok juga. Belum ada uji coba sebelum ini. Kita belum tahu. Faktor komunikasi antara Emil dengan tiga lah di belakang ini untuk itu sangat penting. Jangan sampai ada bola diagonal atau crossing atau set piece in between itu dua-dua naik tabrakan. Salah miskomunikasi. Ini penting soal komunikasi antara Emil dengan di depannya. Nah, itu Herman nanti yang bisa menjelaskan lebih detail karena dia main kiper. Nah, itu dan Emil juga harus ribut. Bisa mengatur posisi pemain-pemainnya, mengingatkan posisi-posisi pemainnya bila terjadi set piece, siapa yang berdiri di tiang jauh, di tiang dekat, siapa pegang siapa, dia harus aktif mengingatkan seluruh pemainnya. Memang besok feeling saya penentuannya ini di Emil. Sekomunikatif apa dia dengan di depannya untuk baik dalam build up maupun pada saat bertahan. Karena kalau kita melihat evaluasi begitu ya dari yang 2-1 China dan juga Indonesia kemarin ini kan juga permasalahan komunikasi begitu ya Bang ya, yang kemudian menjadi kita evaluasi. Belum lihat Emil main dengan tim ini, belum lihat. Ini soal komunikasi ini penting, jangan dianggap enteng. Nanti Hermansyah yang bisa jelaskan bagaimana pentingnya kiper bisa komunikasi, bisa mengatur di depannya. Nah, itu menarik. Seperti apa Bang Hermansyah? Biasanya komunikasi yang terus terjalin agar kemudian seperti yang tadi disebutkan ya, tidak salah paham begitu dalam tanda kutip. Bagaimana tuh? Saya setuju dengan ucapan Bang Lalu. Memang goalkeeper harus ada komunikasi dengan with defender intens. Artinya dia harus cerewet karena di belakang dia lebih paham lagi ya dalam situasi, dalam keadaan transisi bertahannya, bagaimana cara build up-nya. Dan tentunya komunikasi penting seorang kiper. Oke, kita simpan lah referensi. Dia berani negur nggak tuh? Nah, ini justru itu nih. Ini kan betul. Saya juga. Dia berani negur nggak? Saya kan baru pertama kali
lihat di Liga Eropa Italia dia. Tapi main Indonesia kan belum pernah, betul Bang Lalu. Saya belum pernah main dia. Cuman referensi dia main di Como dan Palermo. Ini Indonesia loh Mbak Tiara. Betul, pertama kali dia main lagi. Yang saya takutkan, ya, takut miskomunikasi. Pada saat dia challenge di atas, dealing crossing, dia tidak komunikasi, dia akan merugikan kita, bisa duel sama-sama, bolanya ke lawan. Akan terjadi, akhirnya lawan menguntungkan untuk lawan. Jadi memang penting ini. Penting untuk seorang Emil, dia harus bisa komunikator dengan pemain belakang, dan dia harus berani ngambil keputusan untuk dia menegur pemain belakang dua itu. Injes sama Rizky Ridho. Hapner. Hapner ya? Dengan Hapner. Oke, baik. Dan dia harus intens, mau nggak mau. Berani dia berantem situ, nggak ada masalah itu. Harus tegas begitu harus ya, tegas. artinya ya? Karena saya ngalami dulu juga. Jawab dulu dong, berani nggak negur? Nah justru itu nih, berani nggak nih? Itu, ketegasan itu yang kemudian harus dipertaruhkan begitu ya? Walaupun dia main di Liga Italia. Baik, saya geser ke Bang Peri nih. Bang Peri, kalau kita lihat kan sebenarnya juga ada pemain-pemain andalan dari Cina yang absen ya di laga besok begitu. Tapi Zhang Yuning yang kemudian ini membobol gol dari gawang Indonesia kemarin ini juga turut main. Striker-striker siapa saja dan pas posisi mana saja begitu ya yang harus diantisipasi oleh Indonesia? Setahu kita kemarin yang striker dari Cina cetak gol. Dan yang termuda juga ada pemain baru ini, kalau nggak salah Yang Dong apa Pak? Usia itu masih muda. Nah, ini juga harus diwaspadai karena di dalam kompetisinya Liga Cina sendiri dia adalah sebagai top skor untuk sementara. Jadi untuk pemain-pemain bawah Jay dan Ricky Rizdo sama Justin ini harus waspadai gitu karena Yang Dong ini punya kecepatan, dan ulet. Kalau dia main. Yang saya wanti-wanti ini takutnya nih Justin nih ya. Karena apa? Oke lah, dia bermain keras tapi jangan terlalu over. Ya, karena saya melihat waktu lawan Bahrain, sebenarnya dia itu harus kena kartu Bang ya. Kartu merah harusnya. Ya, kalau bisa ini harus dikurangin ya. Mungkin ada komunikasi, saya berharap Jesse ataupun Rizky Ridho ini ada komunikasi dengan Justin. Maksudnya agak kalem dikit gitu loh. Dan kejadian yang kedua juga waktu itu Justin juga sliding di kotak penalti, ya untungnya aja mungkin ya Dewi Fortuna masih sama kita Bang ya. Itu sangat berbahaya, jadi masukan buat Justin kalau bisa jangan terlalu over, ya biasa-biasa aja. Gitu. Oke, ini masukan yang bagus nih ya dari mantan striker timnas kita begitu ya. Tapi kita nanti akan bahas lebih dalam lagi. Bang, kita harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.